kita anak muda mau punya rumah, itu hal yang bagus. Gue sangat encourage one day lu punya rumah. Tapi kalau secara income dirasa belum mampu, nggak apa-apa kontrak dulu, nggak apa-apa. Tapi masa iya sih lu mau kontrak terus? Warga bangsaku, pasti lo sering kan mikir sebenarnya realistis nggak sih punya rumah padahal gaji cuma UMR? Atau mungkin mikir lebih untung mana, ngontrak atau ambil cicilan rumah pakai KPR? Nah di episode kali ini pas banget buat lo nih warga bangsaku, apalagi buat lo si kaum mendang-mending. Karena di sini Ken Henderson bakal sharing banyak insight, mulai dari apa yang harus lo pertimbangin ketika beli properti. Mau beli properti nih, beli properti PR nggak pas nyari? PR tentu. Tapi PR yang sekali lu lakukan, ya udah lu nggak lakukan lagi berikutnya. Sampai jawabannya, mending ambil KPR atau ngontrak ya? Kalau kita ngomong kontrak, kontrak itu kan berarti kita bergantung sama pemilik lahan, pemilik rumah. Kalau dia mau naikin harga suka-suka dia, gimana? Gak cuma itu, ada Kak Surya, perwakilan dari Bank Jasa Jakarta yang bakal kasih tahu produk yang tepat buat lo yang masih ragu buat punya rumah sendiri. Di Bank Jasa Jakarta, kita ada memang produk KPR itu, kita bisa memberikan keleluasaan atau fleksibilitas nih. Kita tidak ada denda, admin ataupun penalti untuk pelunasan sebagian di KPR-nya. Ini gokil. Selengkapnya bareng gue Beril di podcast. Masih bareng gue Beril di podcast bangsaku. Sekarang di ruang tamu gue sudah ada Ken Henderson selaku financial educator, influencer juga. Ada juga tamu gue selanjutnya, ada Kak Surya selaku branch manager of Bank Jasa Jakarta. Gue manggilnya Kasur kali ya. Kasur tidur. Kasur empuk ya. Kasur empuk. Kayak dari tadi gue ngobrol di belakang juga orang itu empuk gitu, lemah lembut gitu. Enggak, maksud gue Gimana? mau kayak nyaman gitu. Oh, nyaman. Kayak lebih tenang gitu. Oke. Lagi sibuk apa kan sekarang? Di Gatherage aja sih. Jadi kita kembangin Gatherage buat edukasi keuangan teman-teman. Biasanya kan kalau di keuangan masalahnya habis orang terima duit, dia lupa, nggak tahu, tau-tau habis. Iya, banyak. Perasaan kemarin ada. Nah, Gajian pagi, sorenya udah ngecek gajian selanjutnya lagi. Udah gajian belum? Salah, baru gajian tadi pagi. iya, Udah ya, ngecek kayak info gitu-gitu. saldo, Jadi ya gitu-gitu. kita edukasi orang-orang supaya mereka taruh duit di mana biar uangnya bertumbuh. Oke, kalau Kasur nih lagi sibuk apa, Kasur? Ya jadi saat ini saya di Bank Jasa Jakarta sebagai branch manager di salah satu KCP yang lokasi di Tangerang ya. Jadi sebagai branch manager saya bertanggung jawab untuk operasional dan juga bisnis di cabang saya. Wah, cocok nih buat Gen Z yang pengen ngobrolin soal tempat tinggal ya kan. Jangan nomaden mulu guys, harus ada perencanaan gitu. Ini isunya lagi seperti itulah, lagi banyak banget yang bingung. Apakah gue harus menumpang rumah mertua gitu? Pondok Mertua Indah. Hah? Pondok Mertua Indah, namanya gitu. Banyak banget harga properti yang makin naik sebenarnya. Terus di pergaulan gue juga, di tongkrongan gue juga nih guys, ada perdebatan anak muda yang berseliweran di sosial media tentang generasi sekarang tuh katanya bakal susah punya rumah, apalagi dengan gaji UMR. Jadi sedih gitu. Actually itu bukan cuma obrolan kan, Bu Sri Mulyani juga ngomong hal yang sama loh. Iya, karena emang itu adalah fenomena yang benar-benar dialamin sama semua anak-anak sih, anak-anak muda sekarang sih. Ini pertanyaan yang pertama buat Ken dulu sih sebenarnya. Realistis nggak sih kalau kita tuh gaji UMR, BM pengen punya rumah, atau sebenarnya mungkin kontrak atau nyewa tempat tinggal lebih diuntungin daripada beli rumah buat anak muda? Banyak tuh yang kayak pengen tinggal di apartemen aja deh, gitu setahun dulu sambil nabung. Ini sebenarnya sudut pandangnya banyak nih, Bel. Jadi kalau kita anak muda mau punya rumah, itu hal yang bagus. Gue sangat encourage one day lu punya rumah. Tapi kalau secara income dirasa belum mampu, kan kita kalau ngomongin angka bisa ngitung dong. Benar. Kita pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa. Betul. Kalau pemasukan kita ternyata nggak bisa ngomongin untuk, belum bisa ya, bukan nggak bisa, belum bisa untuk ngomongin beli rumah, nggak apa-apa, kontrak dulu, nggak apa-apa. Tapi masa iya sih lu mau kontrak terus? Bukannya itu malah makin ngabisin duit gitu kan? Kalau Iya. kontrak kan percuma, bukan tempat tinggal lo juga kan? Sebenarnya gini, kita mesti coba pikir jangka panjang. Apalagi buat anak muda kadang kan belum kepikiran. Gue ngerasa masih muda sih, meskipun bentar lagi 30 tahun. Muda nggak tuh? Muda lah ya? Muda itu bukan soal umur, tapi soal selera. Selera.
Soal jiwa ya. Iya. Tapi umur juga sih. terus. Soalnya kadang sebagai anak muda kita nggak kepikir untuk nanti masa depannya kayak gimana nih. Nggak kepikir 10 tahun lagi, 20 tahun lagi harus gimana. Soalnya kalau kita ngomong kontrak, kontrak itu kan berarti kita bergantung sama pemilik lahan, pemilik rumah. Kalau dia mau naikin harga suka-suka dia, gimana? Misalkan nih harga pasarannya emang naik, terus kita harus pindah ke tempat lain. Ya kita mau nggak mau PR untuk pindahin barang apa segala macem. Kalau masih single sih ya udah. Coba kalau udah berkeluarga, kalau udah punya anak udah 12 gitu kan. Wih, ini kesebelasan bola ya. Jadi tim bola kan. Oh bisa gitu ya? Bisa dinaikin tiba-tiba tergantung ininya ya? Ya kan sebagai pemilik properti pasti lu mau untung lebih banyak dong. Benar. Ya kan? Betul. Jadi kalau dia naikin harga, ya kita merasa, wah kayaknya nggak oke nih. Ya lu jadi PR untuk cari lagi. Iya. Dan cari bukan hal yang mudah ya. Benar. Sedangkan kalau kita ngomong mau beli properti nih, beli properti PR nggak pas nyari? PR tentu. Tapi PR yang sekali lu lakukan, ya udah lu nggak lakukan lagi berikutnya. Masuk di akal sih bener-bener. Iya gitu. Sedap. Udah kelar podcastnya guys, ini udah selesai, udah kejawab semua. Makasih Mas Surya. Ya udah, thank you. Makasih aja. Belum. Terus, gitu ya. Jadi emang mindsetnya itu harus ya udah beli sesuai ya. Pakai yang lu kepemilikan lu aja, jangan sampai dibelok-belokin sama yang punya rumah. Kalau tadi pertanyaan lu kan realistis atau enggak? Sebenarnya kita bisa ngitung. Let's say misalkan sekarang gaji UMR Jakarta ya. Karena kan tiap area beda nih. 5 juta, dari 5 juta ini lu bisa nyisihin berapa untuk biaya hidup dan untuk lu nanti beli properti. Nah enaknya gini, kalau lu sendirian mungkin nilainya masih kecil, tapi kalau lu bareng sama pasangan dua-duanya kerja, berarti di totalnya 10 juta. Dari 10 juta bisa nggak sih lu sisihin 3 juta deh buat nyicil? One day buat nyicil ya maksudnya, tapi sekarang lu sisihin untuk tabung dulu. Karena kan sebenarnya kalau lu mau beli properti, paling enak tuh lu kalau bisa DP. Sebenarnya paling enak kalau bisa DP, meskipun sekarang ada promo ya bisa DP 0 gitu ya. Cuman kan kalau DP 0 nanti lu akan cicilannya jadi lebih besar. Lebih besar, betul. Jadi ya let's say lu sama pasangan nih baru pacaran berapa tahun, udah yakin gitu ya mau menikah gitu. Ya udah deh bareng sama-sama 5 juta, 10 juta. Jadi kan sisihin 3 juta tuh buat tabung. 3 jutanya kali 12, 36 juta. Ya kan? Dikali 3 tahun aja. Berapa? 108 bukan? Iya, 108 juta kan? Pertanyaannya, selama 3 tahun masa kagak ada bonus? Masa nggak ada kenaikan gaji ya kan? Pasti ada. Jadi lu bisa DP rumah dari modal itu, tabungan itu, gitu. So nggak ada THR, bisa dipakai buat itu. Jadi kalau pertanyaannya realistis or not, jawabannya ya realistis. Betul, realistis ya. Soalnya di episode sebelumnya guys, udah ngomongin cash flow segala macam. Apakah dengan lifestyle yang segini lo bisa tetap nge-reach goals lo? Ada kan soal goalsnya banyak, ada yang misalkan orang yang suka traveling pengen pergi ke Jepang, jadi ya gue harus jajannya irit-irit nih biar goalsnya nyampe gitu. Nah ini kan ngomongin soal tempat tinggal, jadi memang harus diirit-irit di awal biar bisa nanti DP gede yang tadi lo bilang gitu. Ini banyak banget kaum mendang-mending yang suka mending ini, mending itu. Nah ini pertanyaannya adalah buat Ken dan Kasur juga, apa pros dan consnya dari beli rumah KPR dan nyewa tempat tinggal? Kalau dari Kasur dulu. Kalau dari sisi saya ya, consnya untuk yang mau pilih KPR nih, tentunya kalau dia punya KPR, itu sebagai jangka panjang masuk ke investasi dia. Betul. Jadi dia sebagai investasi jangka panjang dia tentunya, karena kita ngelihat nilai properti ini kan hampir setiap tahun ada kenaikan gitu kan. Jadi ada nilai investasinya di situ. Terus kedua juga mungkin ada rasa stabil ketika dia udah punya rumah, dia sudah punya tempat tinggal sendiri, dia merasa sudah kehidupan sudah mulai stabil nih ya. Gue udah punya rumah nih, sama gue aja gitu. Terus ada rasa percaya diri juga, di mana sekarang kalau mau punya pasangan tuh, mertua ngeliatnya lu udah punya rumah. Aduh iya lagi, Kasur. Bener ya? Kayak gitu ya? Juga yang kayak bener, lu ngalamin ya? Sebenarnya nggak ditanya soal rumah sih. Cuma loki-loki aja gitu nanyanya. Ntar tinggal di mana? Gitu. Terus ketiga ya juga mungkin kalau dia udah punya rumah, dia tidak terbatas dengan kreativitasnya. Beda kalau dia sewa, dia mau apa-apain juga itu kan punya rumah. Dia nggak, kalau dia renovasi tahun depan nggak diperpanjang kayak tadi Pak Ken bilang,
udah nggak bisa diapa-apain kan, sayang kan uang renovasinya. Kecuali dia sudah punya sendiri, dia mau sesuai dengan kreativitasnya, kebebasannya itu lebih nyaman dan lebih enak. Itu rumah gue gitu kan. Yes, benar. Kalau apartemen tuh bisa direnov nggak sih sebenarnya? Bisa. Nyewa tapi? Tergantung kesepakatan ya sama landlordnya biasanya. Gitu kan. Tapi balik lagi itu bukan punya kita. Benar. Iya kan, gitu. Misalkan, Pak saya mau bikin coffee shop nih di kamar saya, itu repot, itu nggak bisa ya. Oke, kalau tadi dari sisi ambil KPR dari kasur, kalau dari Ken gimana? Kalau rumah gimana? Kalau lu nyewa, jadi ini cerita pribadi gue sih. Jadi gue sama keluarga kami emang banyak invest properti. Oke. Bahkan setelah gue menikah pun, gue ada properti, tapi gue sewain ke orang lain. Sedangkan gue sama istri gue, kami sewa rumah. Oh lo nyewa rumah ya sekarang? Enggak, sekarang udah beli rumah sendiri. Karena kalau buat kami ngerasa rumah yang kami buat pakai tinggal itu konsumsi. Meskipun benar investasi nilainya naik, tapi kan naik terrealisasi kalau dijual. Jadi selama kita pakai sendiri, kita ngerasanya itu konsumsi. Oke. Nah jadi di awal pas nikah, terus rumah sebelah mertua gue itu disewain. Padahal di komplek yang sama, gue udah punya rumah, udah beli. Dan gue sewain ke orang lain. Oke. Lumayan buat bantu-bantu juga ya? Yes, jadi kalau gue mikirnya gini, gue punya properti, gimana caranya properti gue itu menghasilkan duit? Gue nggak masalah kalau buat rumah di saat itu, gue nggak mikir kayak, nggak apa-apa nanti aja toh kami baru married, dan kami baru nikah, dapat rumah sewa deket dengan mertua. Literally sebelahan, itu menurut kita anugerah banget. Iya, benar. Nah cuman, gak enaknya apa? Bukan gak enak karena deketan, gak enaknya karena gini, lu kalau mau apa-apain rumahnya, lu akan mikir ini rumah sewa. Lu nggak mungkin kasih yang terbaik di rumah itu. Sama kayak tadi kasur sih. Benar-benar iya. Keran bocor misalkan. Lu cari di e-commerce pasti lu sort mana yang paling murah. Ya ini oke lah beli. Yes. Gitu kan. Yes. Barang-barangnya bukan barang-barang yang bagus. Sense of belonging tuh nggak terlalu tinggi gitu betul. ya. Karena after berapa tahun lu pasti akan cabut dari situ gitu. Dan gue udah tahu itu udah jadi plannya kami. Plannya kami oke, kita sewa berapa tahun ini kita bakal pindah. Kayak jagain jodoh orang ya. Nah iya. Iya sih. Kita nggak bisa ngasih all out gitu buat si rumahnya itu. Yakin jagain jodoh orang nggak all out? Ya udah sih. Gini sih pada bodoh ya. Traktir nikahnya bukan sama dia. Iya. Oke, tapi so far gue satu suara sih sama kalian guys. Maksudnya kayak ibaratnya apapun yang kita sewa itu ya ibaratnya bukan punya kita. Namanya juga nyewa kan, ataupun kontrak gitu. Nah ini banyak banget warga bangsa aku mungkin yang kayak bingung nih. Banyak yang belum terlalu teredukasi apa yang harus diperhatiin dalam sebelum membeli rumah. Terlebih mungkin kalau belinya dari developer. Mungkin dari kasur dulu kali ya. Oke, nah tentunya kita kalau mau beli rumah terutama dari developer, berarti masuk produk primary ya. Oke. Nah produk primary which is itu berarti bangunan belum ada. Produk primary adalah bangunan yang belum ada ya. Berarti dia baru menjual brosur atau iklan gitu. Karena kita harus pastikan dulu nih developernya siapa, historical backgroundnya, apakah memang dia sudah memiliki project-project sebelumnya. Jadi kita yakin, oh ini project keduanya. Karena kita nggak mau setelah kita udah yakin kan mau KPR, sudah nabung secara disiplin, tahu-tahu mohon maaf rumahnya nggak jadi gitu kan. Nah, track recordnya harus diperhatiin. Betul, track record juga. Nah kedua juga kita harus bisa pilih-pilih bank yang baik juga, yang punya kredibilitas, yang bisa kasih penawaran bunga yang terbaik, offering pelayanan yang oke. Karena itu jadi satu kesatuan ya. Karena ketika kita udah mau yakin mau KPR, kita pasti akan research mana yang terbaik untuk kita dong. Iya, baik itu dari sisi penawaran dan bunga lain-lainnya. Pernah gitu. ada contoh kasus gitu, kasur kayak misalkan di brosur begini, tohnya pas kenyataannya beda gitu. Actually berdasarkan pengalaman saya sendiri di mortgage ada tentunya. Jadi balik lagi memang research-nya itu harus lebih mendalam sih. Gitu, karena, baik dari sisi customer ya. Gitu. Karena kan ya harus benar-benar lebih apa ya, research-nya lebih bagus, lebih teliti lagi karena kan itu benar. Kan jangan lagi itu bukan jangan apa kata orang dan jangan apa kata marketingnya, harus lihat langsung. Iya. Kayak nego-nego sayur di pasar aja lah, jangan mau nih mateng di pohon, padahal nggak mateng di pohon duriannya gitu. Tinggal dalam karung kan. Gitu. apalagi itu adalah rumah yang akan kita tinggalin kan, bukan bener. kita sewain. Untuk jangka panjang loh. Untuk jangka panjang loh, lo akan hidup di situ loh. Betul. Gitu. Mungkin kalau untuk Ken nih, gimana persiapan finansial buat warga bangsaku tepat sebelum ngambil KPR kayak yang tadi Kasur bilang, dan kira-kira ada nggak sih resiko finansial yang harus dipertimbangin gitu sebelum KPR rumah? Oke.
tadi sempat gue mention tuh di awal. Jadi kalau lu udah kumpulin dana, sebaiknya ya, lu kumpulin DP deh lebih besar. Kalau bisa lebih besar lebih baik. Supaya apa? Ketika lu pakai KPR, itu kan berarti sisa, misalkan let's say rumah 1 miliar. Ini cuma ngomong kasar aja ya, rumah 1 miliar. Lu bisa DP berapa ratus juta. Kalau tadi kan gue contohnya 100. Karena 36 juta setahun, terus dikali 3 tahun. Kalau bisa lebih banyak, bonus-bonus segala macam kumpulin. Kalau bisa, let's say 30% gitu. Kalau bisa 50% lebih bagus. Tujuannya apa? Supaya cicilannya lebih kecil. Ya. Karena kan yang namanya perbankan juga pasti dapat untung dari bunga. Itu nggak bisa kita pungkirin, emang itu yang terjadi. Nah, masalahnya adalah ketika kita, kalau DP-nya kekecilan, berarti kan bunganya besar. Nah, rela nggak gitu? Maksudnya gini, kalau bunganya terlalu besar, artinya pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari itu untuk bayar bunga. Iya lagi. Iya kan? Nah, sebenarnya buat gue ya kan ada teman-teman yang nggak mau bayar bunga atau gimana. Menurut gue nggak apa-apa. Sebenarnya kita kerja, terus bayar KPR cicilan itu nggak apa-apa. Cuman berapa besar porsinya? Bener. Itu yang harus diperhitungkan gitu ya. Soalnya kalau misalkan lu bunganya kebesaran, itu biasanya gini, orang bisa ngambil bunganya besar karena DP-nya terlalu kecil atau DP 0 dan ambil tenor yang panjang banget. Nah, ini pengalaman gue pribadi. Kalau lu mau ngambil KPR panjang, kan kita chart itu grafiknya berarti bunganya besar di awal, makin lama makin kecil. Sedangkan pokok yang dibayar di awal itu kecil, pokok tuh pokok hutang ya. Makin lama makin besar. Nah, lu bisa ngambil KPR yang sepanjang itu, asalkan propertinya menghasilkan. Bukan pakai sendiri loh, pakai sendiri. Karena gini, kita ngitung. Kalau misalkan cicilannya kecil, pasti, jadi dia udah sengaja bunganya, bukan bunga. Jadi ketika kita ngomong tenornya panjang, dan DP-nya kecil, dan dia berharap bisa bayar dengan cicilan yang nilainya kecil setiap bulannya. Nah, itu kan berarti kalau dari grafik yang tadi, di awal berarti bunganya gede banget, pokok hutangnya kecil banget nih. Nah, itu sebenarnya ya nggak apa-apa asalkan propertinya menghasilkan. Di mana penghasilan dari propertinya itu buat bayarin cicilan bank. That's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau buat kita pakai sendiri konsumsi nih, saran gue mendingan lu gedein DP-nya. Itu sih yang agak PR di situ ya. Iya, jadi ya emang itu yang harus lu lakukan. Caranya gimana? Set the priority. Betul. Masalahnya anak muda zaman sekarang, mungkin nggak tahu ya warga bangsaku ngalamin masalah ini atau enggak. Terima duit. Tiba-tiba, lucu nih, jadi beli. Itu dia. Iya. Diskon. War konser, ayo. Iya, war konser. Berangkat ke Singapura kan? Taylor Swift tuh ke Singapura. Iya, sekali berangkat, total berapa puluh juta keluar. Iya, nah, benar. Sekarang set the priorities right. Lebih mau yang mana? Punya rumah, buat tinggal sendiri, atau nonton konser. Ya kan? Jadi ya, itu pilihanmu gitu loh, itu pilihanmu. Nggak apa-apa, nggak ada bener, nggak ada salah. That's your choice. Bener. Tapi enaknya kalau udah punya rumah, ntar punya keluarga di situ, ya lu settle di situ. Lu pasti akan memberikan yang terbaik di situ. Punya anak sekolah juga di daerah sana. Betul. Beda cerita kalau lu nyewa. Kalau lu nyewa tiba-tiba lu pindah tempat, waduh sekolahnya jadi jauh. Yes. Bener. Atau bahkan PR lagi sih. Bahkan harus pindah sekolah, itu kan sebagai anak dia harus ganti pertemanan, beradaptasi lagi. Adaptasi lagi nggak nyaman ya. Nah itu dia tuh, gue pengen ngomongin sebenarnya banyak banget nih, mungkin warga bangsaku juga ngalamin ya, agak dilema sebenarnya. Misalnya ada artis yang konser di Indo cuma sekali seumur hidupnya dia, wah otomatis mau rich beli rumah segala macam, akhirnya mundur lagi, gagal lagi gitu. Nah kalau versi lo sendiri nih kan, kira-kira gimana caranya untuk ngatur antara emosi dengan realitanya seperti apa? Ya sebenarnya kita mesti realistis juga ya. Kalau kita ngomongin ada nih artis datang, ya pasti pengen, bukan enggak. Nah tapi kalau ngomongin rumah, kebutuhan pokok kan ada yang pokok, ada yang must have sama nice to have lah. Nah ya lu harus bisa bedain itu sebenarnya. Tipsnya sebenarnya set priority. Nomor 2 cari income tambahan lah, kerja. Jadi zaman sekarang tuh masalahnya orang kan pengen kaya tapi nggak mau kerja, itu gimana coba?
Aduh. Main Zeus lagi. Wah. Main Zeus lagi. Yang ada boncos kan. By the way pertanyaannya sebenarnya gini, kenapa sih sebaiknya lu pakai KPR ya kan? Iya. Lu kumpulin lama banget terus lu beli rumahnya cash. Ada orang-orang yang mau kayak gitu. Tapi pertanyaan gua, lu udah kalau misalkan udah kerja nih dan bener lu dapat rezeki banyak banget. Betul. Terus lu nggak mau pakai bank. Lah, berarti kan semua duit yang lu kumpulin tiba-tiba berubah bentuknya jadi batu tuh, jadi rumah. Yes. Kalau di financial tuh kita belajar ada yang namanya liquidity ratio. Liquid, duit liquid kalau berubah jadi rumah, lu mau jual lagi kan butuh waktu lama. Nggak gampang lagi jual properti itu. Yes. Ya kan? Yes. Nggak cepet kan? Nggak cepet. Nah that's why lu mendingan DP sebagian, kalau lu emang udah bisa DP, sisanya lu pakai KPR. Gitu. Jadi kalau kita tadi sebelumnya kan ngomongin bank dapat untung segala macam, ya nggak apa-apa. Bank dapat untung, kita dapat rumah di harga saat ini lagi. Sama-sama dapat untung. Jadi semua everybody happy, semua everybody happy. Sambil kerja nanti dapat income tambahan, bisa lunasin sebagian. Gitu kan? Masuk di akal sih. Tapi Kak Sur, ada nggak sih tips dan trik untuk milih bank atau lembaga keuangan yang tepat untuk ambil KPR? Tadi kan kalau misalkan ngomongin developer kan juga harus dicek nih track recordnya segala macam. Betul. Pastinya kalau dari sisi bank pasti kita harus profiling dulu nih sesuai dengan kebutuhan kita. Banyak bank Indonesia pasti menawarkan program-program menarik nih ya, sesuai dengan kebutuhan kita, baik itu dari suku bunga, biaya-biaya dan lainnya ya. Betul. Nah, kebetulan banget saat ini Bank Jasa Jakarta lagi ada program di Astra Financial Festival, namanya Tumbuh Festival. Tumbuh Festival. Betul. Nah, itu periodenya dari tanggal 9 sampai 24 Maret. Di situ kita menawarkan offering suku bunga KPR itu sebesar 4,67 fix 2 tahun dengan bunga tetap sampai 10 tahun. Wih, bunganya tetap ya? Bunga tetap loh. Bunga tetap. Menarik kan? Ada lagi. Di situ ada bebas biaya provisi, bebas biaya admin, dan bebas appraisal. Jadi tentunya banyak banget program menarik yang bisa didapetin buat kita yang mau KPR nih. Kan lumayan dong ngurangin cost biaya-biaya di situ semua. Menarik banget nih. Ini menurut gue yang penting di highlight tuh bunga tetap. Soalnya ini buat teman-teman warga bangsaku ya. Kalau bunga floating itu ngeri loh. Maksudnya gini, lu fix nih berapa tahun. Begitu floating, tadinya cicilan lu let's say 5 juta. Itu tahu-tahu bulan berikutnya bisa jadi 8 juta atau 6 juta, 7 juta gitu ya. Dan itu besar. Sedangkan kalau bunga tetap enaknya dari awal dikasih tahu lu fixnya 2 tahun segini. Begitu di 2 tahun berikutnya naik jadi berapa. Artinya kan angkanya jelas. Ketika angkanya clear, lu dengan mudah untuk memplanning. Lebih prepare ya. Lu bisa plan, berarti ntar bulan berapa nilai KPR-nya naik nih, bayarnya naik. Berarti gua harus mulai sisihin duitnya berapa nih supaya gua siap. Gitu. Sudah ketahuan di awal lah. Nggak kaget ya. Nggak kaget gitu. Tuh langsung aja tuh warga Bangsaku datang ke Tumbuh Festival ya. Ini online, hybrid ya, online dan offline juga. Betul, di 6 kota besar dan juga nanti bisa update-nya di Instagram Bangsaku dan Bank Jasa Jakarta. Mau info langsung aja cek tuh Instagram Bank Jasa Jakarta atau Instagram Bangsaku ya teman-teman ya. 9 sampai 24 Maret 2024. Betul. 6 kota. 6 kota. Buat kalian berdua nih guys, ada hacks untuk ini nggak sih mempercepat pelunasan KPR biar lebih efisien gitu? Jadi biar nggak nimbulin tekanan keuangan yang nggak perlu gitu, biar cepet aja. Well, kalau dari gue sih ada. Intinya ketika lu punya rezeki lebih dan lu udah sisihkan, kalau bisa lu lunasin itu KPR. Jadi biasanya kan ada pelunasan sebagian tuh. Nah, tapi ini tergantung ya program-program bank. Suka ada yang kena cas kan. Kayak misalkan kena cas 3% atau sampai 5% gitu. Dari nilai yang mau lu lunasin. Tapi sebenarnya tetap lebih mendingan bayar si persentase itu daripada lu bayar bunga yang panjang. Jadi lebih enak ya udah, yang penting lunasin dulu aja. Lunasin dengan lumayan, nilai yang lumayan supaya rumahnya cepat lunas. Ya balik lagi emang harus naruh yang lebih lumayan dulu ya biar nanti lebih ringan ke belakangnya gitu. Betul. Oke, kalau dari Kasur sendiri? Nah, kalau dari saya, pasti kalau kita mau cicil KPR, pasti kan kita mau angkanya yang nyaman untuk kita. Iya lagi. Yang nggak mau ngebebanin, bener nggak? Nah, tapi kan ketika kita kerja pasti kita berharap kita punya income sampingan atau mungkin paling gampang ada THR-nya setiap tahun, bonus, kita bisa sisihkan dari situ. Nah, kebetulan juga saya mau info sekali lagi nih, di Bank Jasa Jakarta, kita ada memang produk KPR itu, kita bisa memberikan keleluasaan atau fleksibilitas nih, buat nasabah yang mau pelunasan sebagian, tanpa penalti, anytime. Bener. Jadi kalau kayak tadi Pak Ken bilang, ketika ada bonus, uang tambahan sampingan, kita kan pengen yang nyaman. Nyaman dalam arti kan berarti semakin kecil angsuran, kita bisa sisihkan untuk pos-pos lainnya kan. Jadi
ada keluasan di situ. Di Bank Jasa Jakarta itu kita tidak ada denda, admin ataupun penalti untuk pelunasan sebagian di KPR-nya. Ih, keren. Ini gokil. Ini gokil banget. Boleh dicek. Ini gokil banget. Soalnya biasa kalau di bank lain udah kena penalti lu nggak bisa nego. Benar. Kan nggak ada penalti kan? Soalnya biasanya kalau di bank lain itu kena dan kenanya 3-5% itu you have no power to bargain, lu nggak bisa nego. Betul. Jadi mau nggak mau ya udah lu bayar kan. Dan di sini nggak bayar. Nggak ada. Gratis. Tinggal kurangin pokok utangnya dari dana yang mau di pelunasan sebagian itu. Sangat fleksibilitas sekali. Nah, ini baru cocok. Bang Jasa. Iya, baru cocok. Paling penalti tendang bola, gawang. Iya. Paling kita main olahraga aja, main bola gitu. Oh gitu ya, gokil. Mau ingetin sekali lagi tuh ya, buat warga Bangsaku, langsung aja mampir ke Tunggu Festival tadi ya? Yes. 9 sampai 24 Maret 2024. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir nih, mungkin habis ini pada mau pergi lagi ya. Mungkin bisa di-share nih semacam pesan untuk generasi muda, buat warga Bangsaku yang kepikiran buat ambil properti termasuk saya. Entah untuk invest, atau mungkin sewa, atau mungkin dimilikin secara pribadi. Mungkin dari Ken. Well, kalau menurut gua tetap lu akan lebih nyaman kalau lu punya. Ya. Karena tadinya gue bukan orang yang tipe mau punya rumah untuk gue tinggal. Jadi tadinya gue tuh tipenya yang ya nggak apa-apa punya properti untuk jadi cash flow. Rumah nggak apa-apa sewa aja. Tadinya gue kayak gitu. Tadinya gitu. Tadinya. Itu adalah gue sekarang. Terus. Sampai akhirnya gue ngerasa nggak deh. Ya udah kita beli rumah aja supaya kalau kita mau renov sesuka hati kita. Istri gue tipe yang maunya estetik gitu. Bener. Itu tuh ya rumah sendiri bukan rumah orang. Benar. Gitu. Sense of belongnya lebih makin tinggi karena itu punya sendiri gitu kan. Yes. Yang penting adalah planning. Siapin keuangan lu supaya lu bisa DP. Dan enaknya tadi di Bank Jasa Jakarta lu pelunasan sebagian nggak usah kena biaya, itu enak banget. Itu enak banget. Jadi ya saran gue lu tetap goalsnya adalah supaya bisa punya itu gimana, and then lu siapin mau KPR bagus tinggal pakai BJJ. Nah, tinggal pakai BJJ Mania. Mantap. Dari Kasur sendiri silakan. Ya pasti kalau dari saya harus set the goal dulu nih. Kita mau arahnya kemana sesuai dengan kebutuhan kita dulu. Kita harus atur manage keuangan secara baik dulu karena ketika memang sudah mau KPR itu komitmen jangka panjang. Jadi balik lagi kita harus sudah bisa punya manage keuangan yang sangat baik ya. Lalu kalau udah punya set the goal baru kita bisa atur pelan-pelan deh kita kumpulin DP-nya, kita cari banknya, kita cari propertinya seperti itu. Jadi jangan takut intinya kalau kita mau punya rumah, selagi kita mau punya berkomitmen ditunjang dengan Bank Jasa Jakarta kita bisa kasih promo menarik. Jadi itu dia. Iya. Kayak emang nggak apa-apa deh buat kalahin gengsi sekarang. Gengsinya sekarang dulu kalahin dulu aja kali ya buat nanti biar punya rumah sendiri gitu. Tetap lebih bergengsi ketika lu punya rumah dibandingkan nggak punya rumah nggak sih? Benar. Apalagi udah punya rumah pas lu masih muda. Gengsinya udah mantep banget standar di situ. Keberhasilannya. Iya. Habis ini ada rencana apa lagi kan ke depannya? Lanjutin Gatherage. Konten-kontennya lanjutin biar Gatherage ya. Edukasi lebih banyak orang. Mantap. Betul, biar bisa edukasi ya. Kalau Kasur sendiri? Lanjut lagi, biar lebih produktif di BJJ dan bisa jadi besar. BJJ Mania, mantap. Suhu. Terima kasih Ken, terima kasih Kasur. Thank you. Sampai berjumpa di kesempatan-kesempatan lainnya. Oke, bye-bye. Dah, ada gue Beryl di podcast. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.